Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Gustinovita Kurniasari, NIM 2018-369. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya overt consumer behavior atau perilaku konsumen terbuka. Nah, perilaku konsumen terbuka ini sangatlah penting bagi suatu pemasaran, namun harus merujuk pada pembelian oleh konsumen. Nah, ada 5 poin penting. Yang pertama, ada interaksi dengan produk. Interaksi dengan produk di sini konsumen harus mengetahui keberadaan suatu produk yang akan mereka cari dalam suatu toko. Nah, di interaksi dengan produk ini ada 2 strategi yang biasanya digunakan oleh pemasar. Yang pertama ada strategi push dan strategi pull. Strategi push itu biasanya potongan harga. Potongan harga ini dapat dilaksanakan atau dapat diberikan kepada konsumen yang membeli produk apapun itu asalkan di dalam toko tersebut. Namun, yang strategi pull itu contohnya kupon potongan harga. Kupon ini hanya tertuju pada suatu merek tertentu. Selanjutnya ada interaksi dengan toko. Interaksi dengan toko ini ada 3 poin penting. Yang pertama, mengetahui lokasi. Mengetahui lokasi di sini konsumen harus memilih lokasi toko yang di situ ada produk yang mereka cari. Nah, selanjutnya ada perjalanan. Di sini adalah konsumen datang ke toko dan memasuki toko. Lalu di transaksi ini konsumen akan mengambil barang yang akan mereka beli lalu akan membayarnya. Nah, di transaksi ini ada 3 metode pembayaran. Yang pertama metode kredit, kasir ekspres, dan metode pembayaran elektronik. Lalu selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi ini para konsumen itu akan menggunakan produk yang sudah mereka beli tersebut. Namun, pemasar itu memfokuskan pada peningkatan pembelian ulang. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Di sini ada dua poin penting, yaitu menyediakan informasi pemasaran dan memberi informasi tentang produk baru. Menyediakan informasi pemasaran di sini adalah konsumen yang telah membeli produk itu akan memberi informasi kepada pemasar bagaimana tentang produk yang telah mereka beli dan apa kekurangan dan kelebihannya. Lalu ada memberi informasi tentang produk baru. Di sini, apabila produk yang dipasarkan itu terbilang baru, itu bisa konsumen yang membelinya itu memberi rekomendasi kepada para konsumen yang akan mencari barang tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pendekatan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada info mengenai afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. Nah, dari ini itu terbentuklah stimulus bauran pemasaran yang diterapkan di lingkungan. Nah, untuk itu selanjutnya dapat mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen. Namun, apabila konsumen tersebut sudah memiliki perilaku terbuka, itu stimulus ini dapat langsung mempengaruhi perilaku konsumen terbuka. Nah, dari mempengaruhi afeksi, kognisi, dan konsumen terbuka ini, maka terbentuklah 3 data yang dibutuhkan oleh pemasar atau perusahaan, yaitu data riset konsumen, data penjualan, dan pangsa pasar. Dan dari 3 data ini itu dapat membentuk info mengenai afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Putra Enorian, NIM 381. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut kelompok kami sendiri, strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama itu ada afektif, yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga ada perilaku, dan yang terakhir ada gabungan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi afektif. Strategi ini afektif ini bisa diartikan sebagai strategi yang merujuk kepada perasaan konsumen terhadap suatu kejadian. Artinya intinya itu strategi ini bisa digunakan untuk menarik perasaan konsumen. Fokus strategi ini bisa kepada emosi, suasana hati, perasaan, ataupun evaluasi konsumen terhadap barang yang kita miliki.
Untuk strategi sampel dari afektif ini, contohnya yaitu bisa saja memberikan potongan ketika konsumen membeli produk kami. Kita memberikan potongan harga semisal 20% terhadap produk tersebut, dan potongan tersebut digunakan untuk donasi kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, dengan kita mengambil kebijakan tersebut, tentunya itu kan akan mempengaruhi perasaan konsumen. Empati dari konsumen akan membeli barang dari kita karena kita memberikan diskon 20% dan diskon tersebut digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Itu adalah contoh dari strategi afeksi. Dan yang kedua ada kognitif, di mana kognitif ini bisa diartikan, pandangan kognitif ini terdiri dari keyakinan dan pengetahuan konsumen tentang barang yang kita miliki, di mana pengetahuan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya itu berbeda. Fokus strategi ini kita bisa menjelaskan tentang produk apa yang kita miliki kepada konsumen, dan kita dapat meyakinkan apa keunggulan dari produk-produk yang kita miliki. Intinya kognitif ini adalah pengetahuan konsumen tentang barang yang kita miliki. Dan yang kedua ada perilaku. Perilaku ini memiliki deskripsi, yaitu strategi ini pelaku lebih menekankan kepada perilaku nyata. Perilaku nyata apa yang dilakukannya, yaitu perilaku yang dapat diamati secara langsung dan diukur oleh konsumen itu sendiri. Contoh sampel dari perilaku ini bisa jadi ketika kita membeli ponsel. Ketika kita dari rumah ingin membeli ponsel, katakanlah kita ingin membeli ponsel merek Xiaomi, tapi kita saat berada di toko handphone, kita akan dipengaruhi oleh pemilik toko, misal dipengaruhi untuk membeli Oppo, dan kita terpengaruh, maka ya bisa dikatakan itu strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen kategori perilaku. Dan yang terakhir ada gabungan. Gabungan ini sendiri bisa diartikan gabungan dari ketiga perilaku di atas. Yang pertama tadi ada afeksi, yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga ada perilaku. Gabungan sendiri bisa jadi afeksi kognitif, terus afeksi dengan perilaku, ataupun kognitif dengan perilaku. Contohnya saja gabungan ini kita ambil afeksi dengan perilaku. Semisal yang itu tadi, kita membeli handphone dan si pemilik toko ini memberikan potongan semisal 20%, dan 20% tersebut digunakan untuk orang yang tidak mampu. Di mana yang perilaku kita dapat terpengaruh, yang sebelumnya ingin membeli HP merek Xiaomi, dan yang sampai toko kita menjadi berubah untuk membeli Oppo, dan ditambah lagi kita mendapatkan potongan 20% dari afeksi. 20% dari afeksi ketika kita terpengaruh dari potongan tersebut untuk digunakan kepada orang yang kurang mampu. Mungkin itu saja penjelasan dari strategi-strategi tentang mempengaruhi perilaku konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemasaran sosial. Nah, pemasaran sosial itu apa sih? Pemasaran sosial itu yaitu penerapan teknologi pemasaran
komersial untuk menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku sukarela audiens guna memperbaiki kesejahteraan personal dan masyarakat. Maksudnya yaitu sebelum kita melakukan pemasaran ke pihak sosial, maka kita itu menganalisis hal tersebut terlebih dahulu, kemudian merencanakan apa yang telah dianalisis tersebut dan melaksanakan hal tersebut. Setelah melaksanakan, maka kita mengevaluasi hal-hal kurang dari perencanaan awal tersebut. Nah, pemasaran sosial itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuannya itu ada dua: meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Meningkatkan perilaku yang diinginkan itu contohnya ya, kita contohkan pada pihak e-commerce. Apabila e-commerce kan biasanya mengadakan diskon-diskonan besar pada akhir bulan. Nah, dari situ banyak tuh para konsumen itu yang beli pada akhir tahun, kemudian pihak e-commerce tersebut mengadakan diskon pada bulan-bulan tertentu, contohnya itu 99. Tahapan dari pengembangan strategi pengaruh perilaku konsumen itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu mengatur tingkat afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen sekarang. Kemudian menganalisis konsumen dan pasar, menyeleksi dan melaksanakan strategi pengaruh, mengukur efek strategi, apakah pengaruh yang diinginkan telah terjadi, dan mengevaluasi perbaikan kinerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Hoirunada, NIM 364. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi penjualan. Promosi penjualan ada 7, yaitu yang pertama pemberian sampel. Pemberian sampel ini biasanya produsen memberikan tester untuk konsumen agar konsumen bisa mencoba secara langsung produk yang dijual oleh produsen. Yang kedua yaitu penawaran harga spesial. Biasanya produsen memberikan harga khusus untuk konsumen yang membeli produknya dalam jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga yaitu bonus kemasan. Bonus kemasan ini biasanya dalam suatu kemasan kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata seperti 100 ml plus 20 ml. Nah, hal tersebut termasuk bonus kemasan. Yang keempat, refund atau pengembalian. Yang kelima, undian dan kupon. Yang keenam, premi, penghargaan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen karena konsumen sering membeli produk dari produsen tersebut. Yang ketujuh yaitu kupon. Kupon ini mirip seperti voucher yang nantinya bisa ditukarkan langsung kepada produsen. Selanjutnya yaitu tujuan promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan ini ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan probabilitas pembelian. Yang kedua peningkatan kuantitas pembelian. Yang ketiga waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Yang keempat yaitu lokasi pembelian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari pengukuran perilaku konsumen secara terbuka. Nah, untuk tipe-tipenya ada beberapa macam tipe perilaku. Yang pertama adalah interaksi dengan informasi, yang kedua adalah akses dana, yang ketiga adalah interaksi dengan toko, yang keempat adalah interaksi dengan produk, yang kelima adalah transaksi, dan selanjutnya ada konsumsi dan disposisi, dan yang terakhir ada komunikasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang interaksi dengan informasi. Nah, itu cara mengukurnya gimana? Yang pertama adalah dengan skor penarikan kembali sehari sesudahnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan data pemindai atau scanner. Yang ketiga bisa menggunakan data Nielsen. Nah, selanjutnya untuk yang akses dana ini cara pengukurannya kalian bisa menggunakan permohonan pinjaman. Yang kedua adalah catatan buku cek. Yang ketiga adalah debit kartu kredit, dan yang terakhir ada data pemindai atau scanner. Nah, selanjutnya kita ke interaksi dengan toko. Nah, cara mengukurnya adalah dengan yang pertama studi toko, yang kedua adalah hitungan fisik pembelinya atau hitungan fisik pembelanja, yang ketiga adalah dengan menggunakan data scanner.
Nah, selanjutnya adalah interaksi dengan produk. Nah, cara mengukurnya itu gimana? Yang pertama adalah rekaman register tunai monitor. Yang kedua adalah penerimaan kartu kredit. Yang ketiga adalah catatan harian pembelian konsumen. Dan yang terakhir adalah data pemindai atau scanner. Nah, selanjutnya adalah transaksi. Nah, untuk transaksi gimana cara mengukurnya? Yaitu yang pertama dengan menggunakan rekaman register tunai monitor. Yang kedua adalah dengan penerimaan kartu kredit. Yang ketiga adalah catatan harian pembelian konsumen. Dan yang terakhir adalah data pemindai atau scanner. Nah, kemudian selanjutnya adalah komposisi dan disposisi. Nah, untuk cara mengukurnya itu gimana? Yang pertama adalah dengan melakukan riset inventaris yang ada di rumah dan penggunanya. Kemudian selanjutnya adalah survei lewat telepon pasca pembelian. Yang ketiga adalah catatan harian konsumen. Yang keempat adalah riset tingkat pembelian kembali, itu gimana. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan data pemindai atau scanner. Kemudian selanjutnya adalah tipe yang terakhir itu komunikasi. Nah, cara mengukurnya adalah gimana? Yang pertama adalah dengan menggunakan riset penyebaran. Yang kedua adalah riset jaringan sosiometrik. Yang ketiga, yang terakhir adalah informasi kartu garansi. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke alasan yang menyebabkan strategi untuk mempengaruhi konsumen itu gagal. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah tujuan yang salah. Yang kedua adalah strategi yang salah. Yang ketiga adalah pelaksanaan yang salah. Yang keempat adalah pengukuran yang salah. Yang kelima adalah reaksi kompetitif yang prima. Dan yang terakhir adalah kombinasi. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah tujuannya yang salah. Tentunya dalam menetapkan strategi untuk mempengaruhi pelanggan itu kita hendaknya harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga nantinya strategi yang kita gunakan ini bisa berjalan dengan semestinya dan berjalan dengan sesuai apa yang telah direncanakan. Nah, yang kedua adalah strategi yang salah. Nah, tentunya ketika kita sudah menentukan suatu tujuan yang bakalan kita gapai nantinya, harusnya kita juga mempunyai strategi yang benar untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Apabila misalnya strategi yang kita gunakan gagal, maka otomatis itu bisa menyebabkan pengaruh konsumen yang kita berikan akan gagal. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan yang salah. Biasanya ketika kita menerapkan suatu strategi itu biasanya tidak berjalan dengan semestinya. Kadang-kadang ada aja kendala yang bisa menghambat kita untuk mempengaruhi konsumen yang ada. Nah, kemudian ada pengukuran yang salah. Dan selanjutnya ada reaksi kompetitif yang prima. Dan yang terakhir ada kombinasi. Sekian dari